Halo Ko, selamat pagi, siang, malam, dimanapun Koko berada. Hari ini saya Fiandi Agustinus dengan NPM 2148083 dari kelas 5 KMC akan memenuhi syarat UAS Statistika Penelitian dengan merekam video penjelasan prosedur penggunaan e-views atas data yang saya miliki. Yang pertama adalah open a foreign file size Excel. Kemudian kita ke download, lalu kita ke raw data regressi panel, file raw data kita masing-masing. Kemudian kita open. Setelah itu kita next terus sampai ke halaman terakhir. Kemudian apabila di bagian basic structure sudah tertulis dated panel, secara otomatis artinya penyusunan data kita itu sudah benar. Kita bisa cek sekali lagi kode tahun, ROA, key size, key indent, dan size. Kemudian kita finish. Untuk ini kita pilih no. Kemudian langkah pertama adalah kita ingin mencari statistik deskriptif. Oke. Yang pertama kita ke quick, kemudian kita ke grup statistik, baru kita ke deskriptif statistik, kemudian kita ke common sample. Untuk pengisiannya kita mengisi mulai dari variable dependent sampai dengan variable independent secara berurutan, yaitu untuk variable dependent saya ada ROA, kemudian dilanjutkan oleh variable independent yaitu key-indent, key-size, kemudian key-indent, kemudian size. Oke, sudah dapat. Ini adalah bentuk statistik deskriptif. Kemudian yang akan kita freeze, kemudian kita rename sebagai statistik deskriptif. Oke, dan kita tinggal close. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin menguji apakah apakah data kita itu cocoknya menguji pakai CHAM, FEM, atau REM. Yang pertama kita akan uji chow. Tata cara uji chow yaitu kita akan melakukan ke estimate equation dari quick estimate equation. Kemudian kita akan mengisi equation specification, yaitu yang pertama kita akan mengisi variable dependent. Kemudian kita isi dengan koefisien. Kemudian kita isi dengan variable independent kita yang tadi, yaitu key size, key indent, dan size. Oke. Sebelum itu saya ada salah langkah. Saya akan ke panel option. Untuk itu saya akan mengubah ke fix. Kemudian di sini akan menunjukkan hasil dari uji FEM. Kemudian kita akan freeze. Kita rename dulu sebentar sebagai uji FEM. Oke. Next, kita akan mencoba uji chow. Yang langkah pertama yang akan kita lakukan adalah view. Kemudian kita akan fix atau or random effect testing. Kemudian kita akan pilih likelihood ratio. Dan ini adalah uji chow. Untuk itu kita freeze dulu. Kita rename dengan uji chow. Oke, selanjutnya dari hasil uji chow ini menyatakan bahwa cross section chi-square-nya itu probability-nya di bawah 0,05. Yang artinya model FEM adalah model yang terbaik. Untuk itu kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan menguji uji Hausman. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti panel optionnya menjadi random. Oke. Di sini sudah dibentuk model RAM. Kemudian kita akan freeze dan kita rename sebentar sebagai uji RAM. Oke, selanjutnya kita akan sama seperti dia kita akan view fix random. Kemudian kita akan pilih Hausman test. Oke, kita freeze, kita rename sebentar sebagai uji Hausman. Oke, untuk hasil dari uji Hausman di sini menyatakan bahwa cross section randomnya itu 0,478 yang dimana di atas 0,05. Yang artinya model yang terbaik berdasarkan uji Hausman adalah RAM. Karena itu kita akan lanjutkan sekali lagi ke uji language. Yang pertama, langkah pertama kita akan merubah lagi menjadi pada panel option kita merubah pada cross section menjadi none. Oke, dan di sini terdapat
menjadi model champ. Kemudian akan kita freeze dan kita rename. Oke, selanjutnya kita akan tes dengan mengklik view, mengklik fix atau random, dan kemudian kita akan pilih Lagrange multiplier. Oke, untuk itu sebentar kita akan rename menjadi uji Lagrange. Oke. Untuk uji Lagrange kita akan melihat dari angka Bruce Pagan, yang dimana menyatakan bahwa eh, di bawah 0,05 yaitu 0,000 sekian. Yang artinya adalah RAM adalah model terbaik yang akan diuji untuk eh, data kita ini. Kemudian karena RAM adalah model terbaik, maka kita tidak perlu melakukan yang namanya uji asumsi klasik. Yaitu kita tidak akan melakukan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan lainnya. Kemudian untuk uji kita akan mengcopy ke ke Word kita. Di sini ini adalah uji rem yang tadi telah kita search, kemudian kita akan copy ke Word. Nah, di sini sudah terdapat uji hipotesis uji F. Model terbaik adalah RAM. Berikut ini adalah hasil tabel, hasil pengukuran untuk diinterpretasikan. Nilai probability F statistik sebesar 0,049878 yang artinya di bawah 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Kemudian kita lanjutkan ke uji T, yang dimana hipotesis pertama adalah ukuran komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Nilai probability 0,0149, di mana 0,0 di bawah 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,010338 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran komisaris mempengaruhi secara signifikan positif terhadap kinerja perusahaan, yang dimana H1 terbukti. Ukuran komisaris yang besar dan beragam secara umum dikaitkan dengan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kehadiran komisaris yang lebih banyak dan dengan berbagai latar belakang membawa keuntungan dan pengambilan keputusan strategis. Dengan pengalaman dan pewawasan yang beragam, mereka dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dan solusi yang lebih inovatif terhadap tantangan yang dihadapi perusahaan. Kemudian untuk hipotesis kedua yaitu komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan nilai probability 0,2362 di mana lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang artinya hipotesis kedua tidak terbukti atau ditolak. Meskipun kehadiran komisaris independen dianggap penting dalam pengawasan dan menegakkan tata kelola yang baik, faktanya korelasi langsung antara kehadiran komisaris independen dengan peningkatan kinerja perusahaan seringkali tidak konsisten. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas struktur organisasi, dinamika internal perusahaan, dan beragam faktor eksternal yang mempengaruhi performa perusahaan. Kemudian untuk hipotesis ketiga yaitu ukuran perusahaan mempengaruhi signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan nilai probability 0,6632 di mana melebihi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang artinya hipotesis ketiga ditolak. Interpretasinya, dalam banyak kasus, perusahaan besar mungkin memiliki keuntungan dalam skala operasional, namun tidak selalu menghasilkan kinerja yang lebih baik jika faktor-faktor manajemen dan strategis tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya, perusahaan kecil yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasar dapat mencapai kinerja yang solid tanpa bergantung pada ukuran perusahaan. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan hasil goodness of fit model. Berdasarkan dari nilai adjusted R-square sebesar 0,00129, maka pengaruh sumbangan variabel independen ke variabel dependen hanya sebesar 0,41%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya, saya akan memunculkan yang namanya uji regresi model.
Sebelumnya kita akan klik View, kemudian kita akan pilih Representation. Di sini sudah terdapat uji regresi model dalam bentuk rumus, yaitu ROA sama dengan koefisien sama dengan K-size sama dengan K-inden sama dengan size dan error. Berikut adalah penjelasan mengenai prosedur penggunaan eViews dari saya. Sekian, terima kasih.